bersama, selesai suatu acara khusus kayak baptisan deh. Lalu kemudian kita foto, ini vikaris ini masih tunggu sesuatu di belakang. Lalu pastor akhir ini bilang begini, udah nggak usah itu vikaris, biarkan saja di sini. Akhirnya kan foto bersama, dia tidak ikut. Dia pulang ke tempat kosnya, lalu kemudian dia bilang saya marah, dia datang, ya kan? Jadi Bapak Semurakhir ini dari toilet, dia hadang langsung dia tangkap di kerah, ya kan? Wah, dia kalau bukan ada jemaat lain yang tahan. Wah, saya bilang tidak bisa begini kalau jadi vikaris ya. Jadi siapa di sini kalau pelayan mana bisa mengajar sekolah minggu? Oh ada Audrey tidak boleh terkeramel ya. Kita ya, saya sudah dilatih tidak boleh terkeramel apapun kondisinya begitu ya. Saya sudah mengikuti latihan itu. Cuma kemarin gara-gara apa ya kemudian ya? Oh ada itu orang kayak orang gila, dia bawa cat, kayak dia mulai bertemu saya. Saya bilang di sini nanti kalau dia lempar yang tidak pernah marah, kan saya pakai itu orang. Biar dia gila, dia bawa cat, kayak dia mulai berbagi. Saya menunggu saya dengan dia. Yang selama ini saya tidak pernah mau bereaksi. Memang kalau saya mau keluar, mau saya mau pakai itu gitu ya. Harus sabar. Tapi ternyata vikaris ini dia takkan kerah, ya kan? Akhirnya kita lerai, kemudian kita selesaikan. Ya, hubungan mereka lalu kemudian tidak baik. Beberapa minggu kemudian meninggallah ibu daripada vikaris ini di Indonesia Timur. Saya kaget ketika kami lagi di ruang konsistori, ruang rapat berbicara dengan vikaris ini. Lalu tiba-tiba pas orang kita turut berduka cita ya Pak Vikaris. Langsung dia bilang, saya punya persembahan kasih, jangan dilihat isinya. Saya belikan tiket Bapak untuk kembali. Karena memang dia lagi berumur untuk beli tiket ke sana mahal. Saudara, saya datang kepada Bapak itu, saya bilang, Pak, selama ini saya Bapak kritis, kadang-kadang saya tidak suka, tapi hari ini saya salah. Bapak dalam kondisi tidak baik-baik saja bisa datang dengan persembahan kami seperti ini, dan saya anggap Bapak adalah orang yang baik di sini. Walaupun saya bilang saya tidak memuji, tapi saya melihat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama Yusuf itu disolimi, dia dibenci oleh keluarganya, sampai kemudian dibuat rekayasa seolah-olah dia nanti dimakan oleh binatang buas, di mana darah dari si Yusuf ditunjukkan kepada ayahnya, ya. Lalu kemudian ayahnya sedih berduka cita, padahal Yusuf dibuang ke sumur. Sesudah dibuang ke sumur, Yusuf dijual sampai akhirnya di Mesir. Kemudian istri Potifar, sang majikan, melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi Yusuf tidak tergoda. Jadi saudara-saudara, Yusuf jatuh bangun dan akhirnya dia menjadi penguasa yang hebat di Mesir. Dan apa yang terjadi ketika saudara-saudara dan ayahnya kelaparan di kampung mereka minta tolong ke Mesir. Yusuf tahu, mereka tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Apa yang dia lakukan? Membantu saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, penjelasannya sangat sederhana untuk topik hari ini. Tetaplah berbuat baik, walaupun orang menzolimimu, walaupun orang menyakitimu, walaupun orang mengatakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, menggosipkan sampai menjatuhkan. Saya mengajak kita semua,
saya punya prinsip begini. Jika engkau ingin berhasil, buatlah orang lain berhasil. Ya, kalau kita ingin berhasil, bantu orang lain, bantu saudara-saudara, bantu. Ya, orang tua jangan diminta duitnya, apalagi kalau orang tua sudah pensiun. Saya mau kasih rahasia ya, banyak anak-anak orang tua sudah pensiun, anak-anak sudah kerja masih minta. Ya kan? Saya pernah bilang, kamu tidak akan diberkati kalau kamu sudah kerja masih minta uang sama orang tua. Walaupun dia tidak akan menolak karena dia sudah gaji pensiun. Berikan kepada orang tua karena itu kewajiban anak-anak. Mau cuma 50.000 per bulan. Mau cuma 50.000 per bulan. Karena saya lihat banyak orang tidak macam-macam. Dia pegawai negeri, gajinya bagus, tapi itu tidak macam-macam. Lalu kemudian saya lihat dia minta sama dari orang tua karena orang tua adalah yang pensiun. Lalu karena orang tua tidak kemana-mana lagi, dia kasihlah. Saya bilang balik, tidak akan diberkati. Karena kita sudah kerja harusnya memberikan walaupun cuma 50.000 per bulan. Makanya selalu saya bilang ke anak-anak muda kita, jangan beralasan orang tua minta, mama minta, kede kirim akan dulu. Dia cuma mau kolektif. Aduh mama ada kakak berat mama, kos mahal mama. Ya kan? Ada yang beralasan begitu. Memang kita mau pakai kalau ada yang begitu ya. Ada yang beralasan begitu, tidak boleh, tidak boleh. Oke, kembali ke persoalan. Setiap orang yang tidak berbuat baik, meskipun tidak diperlakukan baik, itu berkatnya sangat besar. Berkatnya sangat besar. Nah, yang lain Bapak Ibu, jalan yang diberikan ada dua, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Itu tadi pada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Ada lagunya ya? Di dalam dunia ada dua jalan, mana ini yang tapi jiwamu mati, tapi yang sempit. Coba ya, kita pakai musik dulu ya. Ayo makan ya. Kalau prinsip orang Cina, ketika engkau muda, engkau susah, engkau menderita, pasti kau bahagia. Tapi kalau masa muda kau foya-foya menikmati boba-boba, menikmati mixu, apa yang muncul kau foya-foya tidak mampu untuk simpan jajan, itu menderita masa tua. Ya, karena orang Cina kan begini. Orang Cina kalau pernah saya belajar ya, karena saya punya teman dulu Ibu Lina Chun. Mereka kalau masih susah makan bubur. Mereka tidak akan pernah pergi ke mall. Mereka nabung, karena orang Cina itu paling kuat dalam hal menabung. Saya kasih tahu rahasia mereka. Kalau kita punya penghasilan 20% ditabung, itu orang Cina ya. 20% ditabung dari sejak awal kita terima gaji, itu pasti kita akan berhasil di masa tua. 10% untuk orang tua, itu orang Cina. Kalau orang Kristen 10% untuk Tuhan. Ya, karena sebagian orang Cina kan tidak percaya Kristus. Tapi yang menarik adalah perhatian kepada orang tua tinggi sekali. Ya, jadi kira-kira kalau di Kristen bagaimana Pak? Pokoknya 20% tabung, 10% untuk orang tua, 10% lagi untuk Tuhan. Ya, Tuhan didahulukan, Tuhan tidak minta banyak karena 10%. Maksud saya begini, ketika mereka memilih jalan menderita lebih awal,
saya mengambil itu untuk memberikan gambaran begitu. Dalam hidup beriman, jangan pikirkan semuanya serba ya. Di katekisasi saya selalu mengatakan, hidup di dunia ini tidak aman saja, tidak baik-baik saja untuk kita. Tapi kalau misalnya kita ingin enak, nah disitulah masalahnya. Tuhan sudah berikan dua pilihan, mau pilih jalan lebar atau jalan yang sempit.